Pemerintah Indonesia merespons masuknya Israel ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace dengan penegasan keras bahwa partisipasi dalam forum tersebut sama sekali bukan bentuk normalisasi hubungan politik maupun legitimasi kebijakan Israel. Dalam keterangan pers Kamis siang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nabil Mulasela menekankan keikutsertaan Indonesia semata-mata berlandaskan mandat kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di Gaza. Keanggotaan negara manapun di BOP tidak akan mengubah sikap dasar Indonesia terhadap konflik Palestina. Indonesia justru memandang forum tersebut sebagai ruang diplomasi untuk mendorong proses perdamaian, termasuk melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu resmi menandatangani keanggotaan BOP di Washington DC Rabu waktu setempat. Penandatanganan dilakukan di Blair House, kediaman tamu resmi Presiden Amerika Serikat, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelang pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump. Tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Israel resmi bergabung Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sikap itu memicu kontroversi. Di satu sisi Indonesia dinilai bisa secara taktis memperjuangkan Palestina dari dalam, sementara di sisi lain posisi Indonesia di Dewan Perdamaian bagai jebakan normalisasi yang menodai konstitusi. Kita akan bahas posisi Indonesia dan nasib perdamaian di Gaza usai Israel bergabung di dalam Dewan Perdamaian bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana, dan dari Dili, Timor Leste kita sudah tersambung dengan Monique Riekers, aktivis pro-Israel. Selamat sore Mbak Monique, selamat sore Prof. Hik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Sore, saya pertama-tama ingin komentar dari Pak Prof. Hik dulu mungkin ya. Bagaimana komentar Prof. Hik menanggapi bahwa Israel saat ini sudah masuk BOP juga? Jadi sebenarnya Israel itu harusnya menandatanganinya di Davos bersamaan dengan negara-negara lain. Namun karena kekhawatiran dari Perdana Menteri Netanyahu akan ditangkap oleh otoritas di Swiss, karena Swiss ini kan anggota Uni Eropa, dan Uni Eropa itu negara-negaranya sudah menjadi anggota dari International Criminal Court. Sehingga dia tidak melakukan itu di Davos karena tidak hadir, lalu kemudian baru kemarin di Amerika Serikat dia menandatanganinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Board of Peace yang dibentuk oleh Trump berdasarkan piagam itu sebenarnya tidak sama dengan sebagaimana tadi disampaikan oleh juru bicara Kemlu, BOP dalam resolusi Dewan Keamanan 2803. Karena di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu hanya untuk Gaza dan sifatnya sementara, transition administration. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari pasal 1 piagam BOP itu untuk affected areas terhadap konflik. Jadi ini bisa di mana saja. Dan yang aneh lagi adalah ada chairman yang sangat berkuasa, yaitu Donald J. Trump.
ya tidak sebagai Presiden Amerika Serikat, tapi sebagai chairman, meskipun Donald Trump bisa menjadi wakil dari Amerika Serikat paling tidak sampai 3 tahun ke depan sebelum beliau menyelesaikan masa tugasnya. Tapi sebagai chairman dia bisa seumur hidup, ya, karena di situ dikatakan kecuali dia mengundurkan diri atau dia tidak mampu menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga, ini kan nanti tanggal 19 Februari akan ada pertemuan BOP yang pertama di Washington DC, di mana Bapak Presiden akan hadir. Nah, mungkin kita ini pertama kali akan melihat pemimpin negara kita akan bersalaman dengan Perdana Menteri Netanyahu, ya, yang tentu rakyat Indonesia menganggap bahwa Perdana Menteri Netanyahu ini terduga banyak melakukan kejahatan genosida, ya, sebagaimana disuarakan oleh masyarakat dunia. Nah, ini yang saya berharap Bapak Presiden tentu harus mukanya datar saja, jangan kemudian menganggap bahwa ada seolah-olah hal yang sangat historik lah begitu ya, sehingga tidak mencederai rasa kemanusiaan dari masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi saya ingin memberikan kesempatan yang sama untuk Mbak Monik mengomentari masuknya Israel ke BOP. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju kenapa Israel masuk ke Dewan Perdamaian Gaza, karena di situ Israel yang berkaitan langsung dengan Gaza tentu dibutuhkan juga masukannya. Karena tentu saja keamanan yang dibicarakan menyangkut langsung, berkaitan langsung dengan Israel. Dan keterlibatan Israel di dalam Dewan Perdamaian Gaza ini tentu saja bukan hal yang mengagetkan ya. Karena apa? Karena memang dari awal memang sudah ditekankan bahwa Israel juga akan ada di sana. Ketika gencatan senjata terjadi pada Oktober 2025. Nah, soal Davos, mengapa tidak ditandatanganinya di forum dunia di Davos? Karena waktu itu ada Presiden Israel di sana. Semula Gedung Putih ingin, kalau sudah ada Presiden Israel Isaac Herzog di Davos, kenapa nggak Isaac Herzog aja yang menandatangani? Namun, ada keberatan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Karena memang karena memang urusan soal keamanan di Gaza itu ada di ranah kantor Perdana Menteri Israel. Jadi Mbak Monik, jadi poinnya adalah Monik, mohon maaf, jadi Anda tidak setuju bahwa tidak ditandatangani di Davos karena takut ditangkap ya? Menurut saya seperti ini. White House, Gedung Putih mengundang untuk penandatanganan. Nah, namun karena sudah ada 2 kepala negara gitu ya, sudah ada presiden dan sudah ada perdana menteri, dua-duanya. Nah, jadi karena presiden Israel sudah lebih dulu ada, White House, Gedung Putih inginnya presiden. Tapi kemudian ada penolakan dari kantor Perdana Menteri Israel. Jadi bukan soal ketakutan. Maaf Pak Hikmahanto. Ya, jadi sekali lagi, akhirnya diundang secara khusus bertemu dengan Trump di Amerika. Baik. Jadi menurut saya, poinnya sekarang adalah apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Perdamaian Gaza.